Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rukini SPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Kajen. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta workshop Budaya Positif di Sekolah Dasar Negeri Kajen. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan pengimpasan berupa workshop berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat salam semoga senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yunita Nailisada SPD. Di sini saya selaku pembawa acara. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada workshop kita pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga kegiatan inti, acara yang keempat tanya jawab dan refleksi, acara yang keempat penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama workshop kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah yang telah kita baca bersama dapat menjadikan lancarnya kegiatan workshop pada siang hari ini. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Rukini SPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Kajen. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Rukanah SPDI MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Kajen. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang kita terima hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini memenuhi undangan Ibu Siti Rukanah SPDI MPD, yaitu mengikuti kegiatan pengimbasan berupa workshop berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Selanjutnya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa guru penggerak itu adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk apa? Program guru penggerak itu diinginkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, yang mana kompetensi tersebut sangat diperlukan untuk sebagai upaya menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, jujur, kemudian peduli dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat. Salah satunya yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif
yang berpihak pada murid. Ini semua sebagai wujud mengejawantahkan filosofi pendidikan, yaitu dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yang menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dan ketercapaian visi sekolah serta langkah-langkah mewujudkan standar pendidikan nasional. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu lingkup kelas kita sendiri, berimbas nanti kepada seluruh warga sekolah di sekolah kita, dan tentunya berimbas kepada komunitas praktisi. Sebagai pemimpin pelajaran di sebuah institusi pendidikan, guru dituntut untuk bisa menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar mewakili, memiliki, meyakini, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan dan visi sekolah yang telah disusun dan disepakati bersama, sehingga nanti dapat tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Bagi guru yang sudah melaksanakan atau mengikuti guru penggerak, Bapak Ibu, ini banyak guru-guru yang sudah melakukan aksi nyata seperti yang dilakukan Ibu Siti Rukanah MPD ini, yaitu banyak menampilkan video-video seperti demonstrasi kontekstual, aksi nyata, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian melakukan juga berbagai kegiatan yang mengarah pada praktik. Jadi saya melihat banyak kegiatan positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Kegiatannya tersebut banyak bermanfaat seperti saat ini, yaitu kegiatan pengimbasan, pemahaman dan pengalaman budaya positif program guru penggerak Angkatan 7. Kami mengucapkan selamat untuk Bu Siti Rukanah SPDI MPD yang sudah menjalani program pendidikan guru penggerak sampai tahap ini, dan kita doakan bersama semoga nanti Bu Siti Rukanah dapat menyelesaikan program ini sampai selesai, sampai akhir dengan lancar dan mencapai nilai yang sangat memuaskan. Amin. Saya berharap semoga kegiatan pengambasan dan pemahaman pengalaman budaya positif ini nanti dapat kita manfaatkan bersama-sama, dan kita guru di sekolah kita nanti untuk semua guru di SD Negeri Kajen bisa berkolaborasi dengan Bu Siti Rukanah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, dan tentunya untuk perubahan sekolah kita ke arah yang baik. Yang selanjutnya saya berharap Bapak Ibu guru semua nanti ikut program penggerak di angkatan berikutnya, ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti saya berharap Bapak Ibu guru semua yang lain ini ikut mendaftar di calon guru penggerak berikutnya, dan nanti lulus sampai seperti Bu Siti Rukanah. Saya yakin kemarin Bapak Ibu juga sudah mendaftar, tapi sampai ke tahap Bu Siti Rukanah belum berhasil, hanya Bu Siti Rukanah. Itu saya kira dari saya cukup, Bapak Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya, Bapak Ibu berkenan untuk memberi maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rukini SPD dapat kita laksanakan bersama. Pada hari ini berbahagia, kita lanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu kegiatan inti yang akan diisi oleh Ibu Siti Rukanah SPDI MPD. Pada beliau Ibu Siti Rukanah SPDI MPD, kami persilakan untuk menyampaikan materi workshop pada siang hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rukini SPD selaku Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Kajen. Yang kami hormati rekan sejawat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kajen, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena sudah berkenan menghadiri undangan saya untuk mengikuti implementasi yaitu kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur diholi alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan serta keberkahan kepada kita semua untuk mengikuti acara ini dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya shalawat wa salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, masih semangat ya? Terima kasih. Meskipun siang kita tetap semangat untuk belajar bersama, berkolaborasi demi kemajuan peserta didik kita dalam upaya untuk memfasilitasi peserta didik untuk mencapai murid yang berkebutuhannya kita penuhi semua, memfasilitasi intinya ya Bapak Ibu yang kami hormati. Baiklah, pada sesi ini yaitu terkait dengan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari workshop pemahaman berbagi pemahaman mengenai budaya positif di sekolah yaitu yang pertama menggerakkan komunitas sekolah, yang kedua memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara terkait dengan budaya positif. Selanjutnya yaitu kita sebagai guru harus memahami peran kita sebagai guru sehingga mampu berkolaborasi menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian sebelum kita lanjutkan untuk workshop ini, kita perlu kesepakatan bersama ya. Kita santai saja dalam mengikuti acara ini. Ini untuk yang pertama apa ya Bapak Ibu ya, kesepakatan bersama kita di kelas ini membangun suasana positif dan kolaboratif. Iya ya, saya masukkan ya, yaitu membangun suasana positif dan kolaboratif. Jadi nanti ya biar mengikuti sampai akhir kegiatan. Ya, mengikuti sampai akhir kegiatan. Lanjut Bu, apa lagi? Oke. Ya Bu Indah, silakan. Silakan Bu. Ini saya catat dulu ya. Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Ya, lanjut. Ya, terima kasih ya usulan dari beragam ya dari Ibu Rita itu menyampaikan pendapat sesuai dengan giliran ya, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ambil dan terapkan hal yang baik ya, dan tinggalkan hal yang kurang baik. Baik Bapak Ibu, kemudian ini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Setuju. Setuju? Setuju. Apakah ada tanggapan yang lain?
Nita? Tidak setuju, Bu. Ya, ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kira-kira nih alasannya apa ya kalau yang setuju tadi? Ya, monggo ya tetap semangat ya Bapak Ibu ya, kita santai saja. Yang penting materi kita pahami bersama, kita belajar bersama. Kalau menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak biar anak jerah dan akhirnya membuat anak menjadi lebih disiplin. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali ya ini dari Bu Vita. Tujuan pemberian hukuman ini agar anak jerah. Tadi dari Bu Nita mengatakan ini tidak setuju. Sampaikan Bu alasannya. Memang benar kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Jadi kita juga harus mempertimbangkan kalau kita sering-sering memberikan hukuman, nanti itu juga akan memberikan efek ke psikisnya anak. Nanti kan juga bisa melemahkan mentalnya dia kalau kita terlalu sering memberi. Jadi saya kurang setuju kalau menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan. Ya, baik, terima kasih. Beri aplaus dulu. Ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan berbagai alasan masing-masing. Yang tidak setuju dengan alasan bahwa hukuman ini nanti akan berefek pada psikologis anak. Baik, kita simpan dulu, nanti berikutnya akan ada pemahaman-pemahaman lain yang terkait dengan pemantik berikut. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi ada yang setuju? Coba tunjuk jari yang setuju. Angkat tangan. Yang tidak setuju? Angkat tangan, ayo. Ya setuju, Bu, saya dulu. Setuju ya? Yang tidak setuju angkat tangan. Ayo Bapak Ibu kita relax saja. Setuju semua, Bu. Saya setuju. Oh berarti setuju semua ya. Lanjut ya, nomor 3 ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Saya tidak setuju, Bu. Oh iya. Apa alasannya Bu yang tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya juga ada kurang setujunya, Bu, karena kalau sering memberi penghargaan nanti anak itu mau belajar kalau diberi penghargaan. Dia akan mengharapkan penghargaan terus dari Bapak Ibu. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada pendapat yang berbeda, yaitu tidak setuju terhadap penghargaan. Karena kalau sering diberi penghargaan, nanti anak itu akan istilahnya itu manja, nyakirke gitu ya. Ya, kita lanjut. Ini sudah bagus ya, sudah terbuka pemahaman kita sedikit demi sedikit, nanti akan bertambah ya. Untuk pembahasan pada pertemuan ini yaitu yang pertama nanti kita akan belajar bersama terkait dengan perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi terkait dengan 5 posisi kontrol dulu, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini sebelum lanjut ya, ini ada terkait perubahan paradigma. Ini ada kegiatan kepalan tangan ya. Saya bacakan dulu. Ini nanti 2 orang memposisikan sebagai A, B,
dan B, yaitu sebagai Anda dan teman Anda. Nanti ada sesuatu, ya, misalkan secara kertas, di situ nanti bisa dituliskan benda, ataupun bisa jadi Bapak Ibu nanti memegang benda yang menurut Bapak Ibu ini sangat berharga sekali. Kemudian yang satu tangan ini menggenggam benda dengan segala daya upaya. Yang satunya lagi nanti sebagai B, ya, yang satu daya upaya dengan mengepal sungguh-sungguh. Kemudian yang B ini mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Kemudian B ini bisa meminta benda tersebut dengan cara membujuk, kemudian mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar bisa membuka kepalan tangan Anda. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, ini agar lebih paham terkait ini, praktek saja ini ya. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk maju ke depan untuk praktek. Monggo silakan. Ya, baik. Ada Bu Vita ini sama Bu Indang yang akan peraga langsung. Mungkin yang satu bisa di sini Bu, yang satu ya saling berhadapan seperti ini ya. Enggak langsung yang berperan sebagai A, Bu Vita ya, yang berperan sebagai B untuk mengancam, menghardik, merayu, menyuap, membujuk dengan berbagai cara agar apa yang ditinggal Bu Vita nanti apakah bisa diminta oleh Bu Indang atau tidak. Baik, kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Dan saya memiliki satu benda yang berharga yang saya letak di tangan kanan saya, yang tidak akan saya berikan kepada siapapun, termasuk juga untuk Bu Indang. Ayo Bu Vita. Bukan temannya Bu Vita. Ya, kenapa Anda dikasih tahu? Anda dikasih tahu apa itu isinya? Tidak mempan budaya Anda. Mempan dan tidak mempan. Nanti kalau itu dikasihkan ke saya, kasih tahu. Bolehlah. Kalau ada apa-apa nanti Bu Vita tak bantu kalau mungkin ada kesulitan di dalam kelasnya. Ya Bu, iya, masa nggak percaya sama temannya sendiri? Kira-kira boleh tahu Bu? Ya, ininya apa dulu? Tadi kan sudah saya bilang. Cuma itu. Ya, mau nama lagi Bu Vita. Ini berharga sekali untuk saya soalnya Bu. Aku jadi penasaran ini. Iya, tolong dikasih tahu kita. Nggak boleh bersama temannya sendiri. Ya sudah, kalau begitu nah, beda loh. Apa sih yang bedanya? Demi aku loh, demi beda. Ya, terima kasih. Apa coba? Uang koin. Oh, kalau Rp1.000 ini kalau tidak ada 1 juta kurang Rp1.000, maka akan berbahaya. Itu lebih perasaan saya. Iya baik. Ya. Terima kasih. Akhirnya ini ya, Bu Indang berhasil membuka genggaman tangan Bu Vita yang sangat erat sekali, bahkan yang tidak tahu apa yang digenggam tadi akhirnya bisa dilepaskan. Entah alasannya itu apa tadi ya, sudah kita simak bersama tadi ya.
Baik, ini dari peraga yang dilakukan oleh Bu Vita dengan Bu Endah. Bapak Ibu sudah bisa menangkap maknanya tadi ya? Saya, baiklah, untuk menambah pemahaman lagi, ini satu lagi yang peraga dari bapak-bapak. Monggo. Oh, terus beli nopo. Bapak, ayo bapak-bapak. Sedikit. Baik, ini untuk yang kedua akan diperagakan oleh Bapak Yoyo dan Bapak Khoir. Baik, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Baik. Ya, ini Pak Khoir kelihatannya memegang sesuatu yang sangat berharga, dipegang dengan erat, tidak mau dilepaskan. Kayak seperti itu. Tapi saya ingin tahu Pak yang dipegang itu apa? Pak, rahasia Pak ini Pak. Nggak boleh tak kasih tahu sama siapa. Masa Pak? Ini saya punya jam, nanti kasih jam saya di mana? Oh iya, kita sama-sama punya jam. Oh, apa ya? Saya punya uang 60.000, tak tambah 50.000 Pak. Saya penasaran. Oh iya. Punya 100.000. Apa ayo Pak? Diancam Pak, diancam Pak. Rumah dia kan dekat. Iya. Nanti deket situ. Main aku muter Pak, bukan sana. Nggak bisa dekat saya. Motornya tak besi. Motor ada saya punya. Nggak boleh Pak. Ini tuh nggak boleh saya kasih tahu ke siapa-siapa. Karena sifat ini rahasia dan tidak ada yang boleh tahu selain saya. Dihadik Pak. Ya, kita Pak. Ini. Jadi gimana? Kalau habis itu Pak. Oh iya. Anda di sini kan sebagai operator. Iya. Ya kan? Ya. Kalau Anda sebagai operator sudah selayaknya itu sebenarnya dengan mengikuti instruksi dari guru kelas. Terus? Kemudian karena saya berposisi guru kelas, saya sudah selayaknya minta itu biar saya tahu apa yang Anda pegang. Jangan-jangan itu rahasia kelas saya. Ini kan belum tentu rahasia kelas Anda Pak. Oh enggak, oke, pasti itu ya. Tidak bisa. Ini soal rahasia sekolah dan tidak boleh ada yang tahu selain kepala sekolah dan operator. Baiklah, kalau seperti itu saya alah saja. Ya udah. Terima kasih atas ketegasannya dan keyakinannya untuk tetap memegang teguh yang sudah diamanahkan. Terima kasih. Sama-sama begitu. Terima kasih. Ini untuk yang peraga kedua, ini berbeda ternyata ya. Yang kedua ini tidak bisa dibujuk, tidak bisa dirayu, meskipun tadi ada iming-iming bujukan dengan uang, jam tangan, tetapi tetap bertahan. Pak Khoir tetap mempertahankan apa yang digenggam. Nah, dari dua peraga tadi, kira-kira ini Bapak Ibu yang berkuasa untuk menolak ataupun berkuasa untuk memberi, membuka genggaman ataupun mempertahankan genggaman, ini sebetulnya siapa Bapak Ibu? Diri sendiri Bu. Iya, bagus sekali. Berarti ini guru ini sudah paham terkait dengan materi ini ya. Inilah yang dinamakan dengan kontrol. Jadi sebetulnya tidak ada seorang pun yang mampu mengontrol seseorang kecuali dirinya sendiri. Jika seseorang itu mau membuka genggaman tangan, berarti mau membuka diri istilahnya, berarti karena memang dia sendiri yang berkeinginan untuk membuka ataupun mau berbuat sesuatu berdasarkan dari instruksi ataupun dari diri sendiri, keinginannya sendiri. Oke. Kemudian tadi ada yang mempertahankan juga sama, yang membuka juga sama, mau membuka karena memang keinginan dirinya sendiri untuk membuka, bukan karena tadi rujukan dari Bu Endang ya yang berhasil membuka, bukan, itu karena keinginan Bu
kita sendiri untuk membuka genggaman tangannya sendiri. Ya, dari sini sudah bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Berarti yang bisa mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Lanjut, nah ini terkait dengan perubahan paradigma, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Di sini disebut ilusi kontrol, ya. Ilusi adanya guru yang mengontrol murid. Kadangkala kita kan memerintahkan murid untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kadangkala ada murid yang kita kehendaki langsung berkenan untuk melakukan instruksi kita. Kemudian ada juga ya murid ini yang tidak mau, yang menolak. Kemudian ada juga yang tanpa kita minta dengan sukarela sesuai dengan maksud keinginan yang akan kita lakukan. Nah, dari ketiga hal ini tentunya bagaimana Bapak Ibu menyikapi seandainya ada anak yang menolak perintah kita, kemudian ada anak yang mengikuti keinginan kita, dan ada anak yang sukarela. Ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu marah kalau ada anak yang tidak mau mengikuti atau bagaimana? Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Yoyo, ini semangat ya mau menjawab. Ya. Terima kasih. Kalau menurut saya, memang keadaan di kelas itu siswa ada yang seperti itu ya, ada yang mau mengikuti dengan sukarela, ada yang juga menolak, ada juga yang mungkin dengan terpaksa gitu ya. Kalau terutama kalau mungkin yang jadi masalah di sini ketika anak itu menolak perintah, istilah seperti itu. Biasanya kalau seperti itu akan saya lakukan dengan pemahaman. Saya berikan pemahaman kenapa harus melakukan itu, kenapa harus dilakukan, dampaknya apa, manfaatnya apa yang akan kalian peroleh, itu saya jelaskan. Sehingga dengan begitu harapannya anak tersebut mau menerima apa yang kita perintahkan, karena sejatinya kita memerintahkan itu juga untuk kebaikan anak itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih, itu tadi kalau pendapat Pak Yoyo ya. Baik, memang sudah sesuai itu Bapak ya. Ilusi guru itu mengontrol murid. Tidak mungkin kita ini memaksa murid untuk melakukan sesuatu hal yang kita kehendaki, karena setiap anak ini punya kontrol diri masing-masing, sehingga tidak mungkin kita memaksa. Mereka punya alasan masing-masing ya, yang betul seperti itu. Jadi kita kalau sampai marah-marah, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik, itu sesuatu hal yang tidak manusiawi, karena setiap anak ini berhak mempunyai kontrol terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ini ya yang perlu kita garis bawahi, bahwa kritik ini terkadang kalau kita memberikan kritik yang tidak tepat terhadap anak, justru anak ini di sini ada istilah menguatkan karakter, bukan karakter akhlak mulianya, tetapi yang menonjol nanti adalah karakter negatifnya, merasa selalu salah, sehingga anak ini psikologisnya ya nanti secara mental dia ini akan merasa rendah diri. Dia akan selalu menyalahkan dirinya dan merasa justice yang telah kita berikan, kritikan yang kita berikan ini tidak membangun, malah justru akan membuat anak ini semakin menurun. Karena apa yang kita ucapkan itulah nanti yang akan dicerna anak di memorinya ya. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat, belum tentu ya. Karena setiap anak ini punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing
Ya, setiap anak tidak ada yang anak ini terus sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa itu juga tidak tepat. Karena orang dewasa ini kan kadang-kadang kamu harus mengikuti saya ini yang sudah banyak makan garam, kamu harus mengikuti seperti ini. Terkadang kita kan idealis untuk agar anak ini bisa berhasil mencapai prestasi ini itu, bahkan kita sampai memaksa anak melakukan sesuatu yang terkadang itu di luar kemampuan anak dan di luar apa yang diinginkan oleh anak. Sehingga perubahan paradigma cara pandang kita ini harus mulai sedikit demi sedikit kita rubah. Yang terpenting kita memberikan keteladanan, karena di dalam ini yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang guru harus mampu menuntun dalam hal yaitu menuntun semua kekuatan kodrat manusia, kodrat anak terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini sesuai dengan lingkungan anak tersebut tinggal. Kemudian yang kodrat zaman ini kita dalam memberikan pembelajaran harus disesuaikan dengan abad 21 yang sekarang ini, yaitu sebisa mungkin nanti kita kenalkan kepada IT, karena setiap anak sekarang itu kalau kita amati ini anak-anak sudah lihai untuk memainkan gadget ya, browsing dan lain sebagainya. Ini sebagai guru kita itu kalau bisa jangan sampai ketinggalan dengan anak, bahkan kita harus satu tingkat lebih mahir daripada anak, sehingga anak ini akan mencontoh, oh ternyata guru saya ini pandai di dalam IT, sehingga anak akan terinspirasi. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Nah ini tadi ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini stimulusnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami, ya, bukan kalau yang stimulusnya kan mengubah, kita berusaha mengubah, tapi yang paling benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Itu kalau yang lama. Sekarang yang teori kontrol, semua perilaku ini memiliki tujuan. Ya, karena seseorang melakukan sesuatu itu mustahil karena sengaja. Ya, ada unsur kesengajaan, tetapi pasti di balik itu ada tujuan, sehingga kita harus saling istilahnya memahami dan saling mengontrol diri. Kemudian stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yakinlah bahwa hanya diri kita saja yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, bahkan dengan iming-iming ataupun dengan perkataan apapun. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulusnya model berpikir menang atau kalah, berusaha menang atau kalah tadi ya. Kemudian teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Selanjutnya disiplin positif yang diperkenalkan oleh Dr. William Glasser. Ini teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama ini terkait dengan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Kemudian semua perilaku ini pasti memiliki tujuan. Kemudian terkait ini nanti ada teori motivasi. Motivasi nanti sendiri dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar, dari orang lain. Kemudian yang kedua motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Kemudian nanti ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian ada teman, pemantau, dan manajer yang bisa Bapak Ibu lihat di proyektor ini ya, di layar. Kemudian nanti ada segitiga restitusi dengan 3 langkah, kemudian 5 kebutuhan dasar hidup manusia yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini apakah makna disiplin itu? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid ya, dari Sokrates dan Plato. Kemudian kalau di sini mungkin bisa dibacakan dari sana. Monggo Bu, disiplin biar tidak ngantuk, ini suasana sudah siang ini ya. Monggo buktikan. Kalau yang disiplin tadi kan itu ya, membuat orang lain menggali potensinya. Kemudian disiplin sekarang ini sudah berubah, berubahnya yang seperti apa? Disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Iya, baik, terima kasih Tika ya. Jadi ini kecenderungannya adalah disiplin itu ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, kalau yang sekarang itu. Lanjut, ini nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Kebajikan sifat-sifat itu ya. Ya, sama itu istilah sinonimnya. Ini yang penjelasannya Bu. Silakan Bu, pakai mic. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, terima kasih ya. Bahwa nilai kebajikan ini adalah nilai positif setiap manusia yang ingin dicapai ya. Terkait dengan nilai kebajikan ini nanti sesuai dengan yang kita harapkan, terutama ini di pendidikan Indonesia, yaitu nilai yang ingin dituju yaitu profil pelajar Pancasila ya. Ini yang selalu kita terapkan di dalam pembelajaran ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, mungkin langsung di komen menjawab semua saja ini ya Bapak Ibu ya. Kan sudah paham semua Bapak Ibu ya, sudah melakukan setiap hari ya. Yang pertama beriman baik, yang kedua mandiri, yang ketiga berbakti ya, yang keempat yang kelima yang keenam ya. Terima kasih, tepuk tangan semua untuk menambah semangat ya. Kita lanjutkan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi ya.
Ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa motivasi ini ada motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik ya. Kemudian yang kedua motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif itu sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Jadi itu pikir-pikir dulu ya. Kita melakukan sesuatu ini untuk menghindari ini ya, ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk motivasi eksternal. Kita melihat situasi yang ada di luar diri kita seperti ini, berarti kita nanti melakukan apa tidak dengan penuh pertimbangan ya. Kemudian motivasi yang kedua ini eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, jadi penuh pertimbangan lagi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini pikirnya dari dalam diri sendiri, tidak melihat kemana-mana. Ini termasuk motivasi internal. Nah, motivasi internal ini nanti yang akan menjadi tujuan disiplin positif. Nah, terkait dengan Ki Hajar Dewantara lagi, bahwa karena kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain kecuali diri kita sendiri, maka diperkenalkan istilah merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu yang seperti apa Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Senang. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Iya. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi sejatinya kita ini bisa membuat perintah terhadap diri sendiri. Ya, karena tidak ada orang yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Kalau kita tidak punya niat, tidak punya keinginan untuk merubah diri ke arah yang lebih baik, sulit ya, mustahil akan ada perubahan pada diri kita sendiri. Jadi merdeka di sini kita tidak bisa dipaksa oleh orang lain, kita bahkan bisa memaksa diri kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Ini merdeka. Selanjutnya, ini terkait dengan penghargaan. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ya, kalau dulu mungkin kita berpikir penghargaan itu adalah sesuatu yang baik jika diberikan seseorang kepada kita. Bahkan saya dulu juga senang sekali ketika mendengar penghargaan, mendapat penghargaan. Tapi ternyata bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada pada faktor ketergantungan. Karena semakin, ya betul tadi yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah ya, bahwa penghargaan ini nanti akan tuman kalau istilah Jawanya ya. Kita akan selalu mengharap dan mengharap terus, bahkan nanti bisa jadi kita ini akan terhambat kemajuan gara-gara kita itu punya sesuatu, yaitu berharap untuk dihargai. Bahkan nanti yang lebih efek arahnya, kita nanti akan memandang orang lain itu rendah, kecil dibandingkan dengan kita. Itu kalau kita sering dihargai, kalau kita tidak ada kontrol positif terhadap diri dan orang lain. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfie Kohn ya, tahun 1993, bahwa ini penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa Bapak Ibu kira-kira?
Mungkin kita akan merasa sombong, bisa jadi yang lain lagi. Mungkin jangka pendeknya kita akan terlalu senang sehingga kita tidak mau berusaha lebih baik lagi. Kita sudah merasa di posisi aman, posisi nyaman, posisi menang. Kemudian jangka panjang apa? Kalau jangka panjangnya ketergantungan, ya. Ada yang lain lagi? Kalau tidak diberi penghargaan ya tidak mau melakukan. Iya, berarti nanti akan berpengaruh terhadap aktivitas selanjutnya. Dan yang lebih parah lagi mungkin timbul kecemburuan dari teman-teman yang tidak mendapatkan penghargaan, nanti akan merasa iri, direndahkan dan tersisih, gitu ya. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Ini maknanya seperti tadi ya. Menghukum dalam artian apa? Membatasi diri kita. Karena ketika kita keluar, nanti kita akan merasa ini saya orang yang sering mendapat penghargaan, ini saya orang yang lebih dari yang lain, pasti seperti itu. Sehingga kita tidak mau melihat ke atas, tidak mau melihat ke bawah. Akhirnya apa? Nanti bisa jadi stagnan. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dengan adanya tadi yang mungkin ada teman yang kurang suka dengan sikap kita, nanti akan timbul permusuhan. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini, penghargaan ternyata bisa menurunkan kualitas. Ya, kalau misalkan kita sudah berada di zona aman, kita merasa sering mendapat nama popularitas, nanti kalau kita tidak berusaha untuk meningkatkan kompetensi, nanti kita akan turun kualitas kita sendiri. Penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, ini nanti akan kurang, ya, karena kita sudah merasa puas. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, ini perlu diingat beberapa hal, yaitu yang pertama, berikan pengakuan secara khusus. Misalkan nanti itu kita akan memberikan pengakuan secara langsung apa kompetensi yang telah dicapai seseorang tersebut. Kemudian secara pribadi, mungkin bisa kalau sekarang pakai IT di Japri, ya, diberi penghargaan dalam bentuk pribadi atau bisa jadi ketemu langsung, ya. Kemudian pengakuan kepada semua murid bergantian. Misalkan ada anak yang juara lomba, kita beri salam semangat atau dengan cara ditepuk baunya begitu saja, anak itu sudah senangnya luar biasa. Penghargaan bukan hanya berupa barang, ya, tetapi dorongan, kemudian dari gestur gerak kita itu sendiri juga akan nanti berpengaruh terhadap anak. Beri pengakuan secara konsisten, terus apapun yang dicapai anak, baik itu berhasil atau tidak, untuk memotivasi anak. Kemudian fokus pada proses. Maksudnya ketika kita misalkan belajar di dalam satu kelas, misalkan dalam hal proyek atau apa, kita lihat pada prosesnya, kita berikan semangat, kita berikan motivasi dalam bentuk kebajikan, apresiasi, ya. Contoh pengakuan. Nah, ini situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini bagaimana? Kemarin pembukanya, kemarin saya perhatikan, ya, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar. Kemarin saya perhatikan kamu menolong temanmu yang jatuh. Nah, rasa empatimu sangat besar sekali. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok,
Kemudian saya menghargai apa yang kamu lakukan di kelompok tadi, itu sudah bagus sekali. Kamu sudah membantu teman-teman untuk belajar. Nilai kebajikan itu termasuk nilai kepedulian, peduli dengan teman. Kemudian pada situasi saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ini pembukanya bagaimana ini? Diucapkan bagaimana jika ada yang memungut kertas yang berserakan di lantai. Ya, mengucapkan terima kasih. Kemudian nilai kebajikannya apa? Termasuk apa ini? Rasa tanggung jawab. Ya, ya. Ini mohon maaf Bu, contoh pengakuan apresiasi kebajikan ini kita berikan kepada siswa itu ketika dia sendirian tanpa dilihat teman-temannya, ataukah itu kita sampaikan kepada anak tersebut tapi didengarkan teman-temannya yang lain. Sebaiknya bagaimana? Iya, terima kasih. Ini kalau dilihat konteksnya, ini kita sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketika anak tersebut berada di keramaian, misalkan dalam kelas, seperti contoh kasus yang kedua tadi, penghargaan, contoh apresiasi kebajikan bisa disampaikan di ruang kelas secara umum, didengar oleh teman-temannya dengan harapan yang pertama memotivasi anak yang melakukan kebajikan, yang kedua memotivasi teman-temannya agar melakukan kebajikan seperti yang dilakukan anak tersebut. Kemudian seandainya anak itu melakukan suatu kebajikan di luar kelas, misalkan katakan ketika itu hanya ibu yang menemui anak tersebut, sehingga nanti anak itu ya langsung kita apresiasi di tempat itu tanpa harus didengar orang lain, karena situasinya memang baru sendirian di tempat tersebut, ya. Itu ya Bu ya? Iya Bu Siti, terima kasih. Ya, baik, lanjut. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, ini Bapak Ibu langsung saja menjawab bersama-sama begitu ya. Secara kompak ya Bapak Ibu ya. Ya, berdasarkan pemahaman Bapak Ibu semua. Di sini ada kasus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, bagus ya. Berarti ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, bagus, terima kasih. Tepuk tangan sudah paham semua Bapak Ibu ya. Sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya apa tadi? Yang lari mengelilingi lapangan sama-sama satu hukuman, satu konsekuensi. Yang terakhir konteks pelajaran. Pelajaran PJOK. Ya, sedangkan oh iya bagus ya, sesuai dengan mata pelajaran, jadi masih ada hubungan dengan pelajaran, jadi sesuai ya sanksi konsekuensinya. Kemudian kalau yang atas mengelilingi lapangan, terlambat hadir di sekolah, ini tidak ada hubungannya sehingga cenderung ke hukuman. Lanjut. Nah ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan karena bisa menyakiti baik fisik maupun mental anak. Kemudian ini dalam jangka waktu yang lama itu memang menyakiti, kadang anak itu malah bisa dendam kepada
guru yang memberikan hukuman. Anak membenci kedisiplinan, dia benci, padahal disiplin itu sebetulnya bagus karena dia kena efeknya hukuman, maka menjadi benci. Kemudian paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, ya, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tindakan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian lanjut, apa itu restitusi? Restitusi apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Iya, ya, jadi restitusi ini adalah upaya agar murid itu bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid ini berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan di kemudian hari, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian di sini ada identitas gagal, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya contohkan satu, selebihnya Bapak Ibu bisa membaca ini, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini kalau hukuman. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan suatu pilihan. Lanjut, restitusi ini ciri-cirinya ada 9. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas, ya. Pertanyaan pemantiknya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ini kemungkinan jawabannya karena apa? Kesehatan dan keselamatan. Untuk nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya, jadi keyakinan itu apa yang dimaksud Bapak Ibu? Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal, ya. Seseorang ini akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini, ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, ya, dengan contoh-contoh ilustrasi mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm, ya, ini semua demi keselamatan untuk mendukung motivasi intrinsik intinya, ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang ini dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya yaitu ini peraturan kelas. Ini kalau yang dulu-dulu, ya, ternyata peraturan kelas ini banyak anak yang tidak melaksanakan.
Alasannya karena apa? Karena bukan mereka yang membuat, mereka tidak terlibat dalam pembuatan. Ya, kalau peraturan kan biasanya yang membuat bapak ibu guru. Nah, kadang-kala juga aturannya sama setiap tahun dan setiap kelas sama. Nah, itulah yang kadang anak mengabaikan karena mereka tidak paham. Bukan kata-kata mereka sendiri. Sehingga tingkatan yang kedua ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan ini adalah nilai-nilai yang diyakini oleh siswa. Jadi guru ini memfasilitasi anak-anak untuk menyepakati membuat nilai-nilai keyakinan kelas untuk dilaksanakan. Ya, seperti apa? Misalkan dari nilai tanggung jawab. Kesepakatan kelas nanti seperti apa kalau tanggung jawab? Misal menyelesaikan tugas tepat waktu. Misalkan nanti nilai kebajikannya iman dan takwa, berarti keyakinan kelas seperti berdoa dan baik di awal maupun di akhir pelajaran. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ya, nanti keyakinan kelas ini akan timbul lingkungan yang positif sehingga nanti akan berimbas pada budaya positif sekolah. Itu yang kita harapkan bersama, sehingga nanti jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang akan tercapai apa yang kita harapkan sesuai dengan visi sekolah kita. Baik Bapak Ibu, untuk menambah pemahaman mau ditulis ya, keyakinan kelas kira-kira Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas seperti apa? Silakan. Lanjut ya, nanti yang sudah selesai bisa mengumpulkan. Nah ini ya, kegiatan pendalaman ini sambil Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas ya. Saya lanjut ya. Nah, terima kasih. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok yang saling peduli satu dengan yang lain. Di sini ada tabel T dan J. Di situ ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas di sini terdengar seperti apa? Yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Kemudian terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Berperilaku seperti tersenyum ramah. Nah ini yang hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti kebalikannya. Ini sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian yang satunya tak acuh kepada teman dan guru. Bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Nah, ini keyakinan kelas. Tadi yang saya tegaskan Bapak Ibu sudah bisa untuk belajar bersama. Siapa yang sudah selesai keyakinan kelas? Sudah selesai Bu Vita? Ya silakan bisa dibacakan Bu keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu di peraturan. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Yang kedua, peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain.
Peraturan berikutnya, dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Peraturan berikutnya, bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar. Peraturan berikutnya, gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Baik ya, tepuk tangan. Selanjutnya tadi yang membuat keyakinan kelas sendiri yang sudah selesai dari kelas berapa? Ya dari kelas 4 Bu. Oh iya, silakan Pak Yoyo maju ke depan untuk membacakan keyakinan kelasnya. Ya terima kasih untuk keyakinan kelas yang sudah kami buat. Yang pertama, datang ke sekolah sebelum pukul 7. Kemudian yang kedua, mendengarkan guru saat dijelaskan serta bertanya saat dipersilahkan, artinya menghargai, menghormati. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan khusyuk. Kemudian yang keempat, membantu teman yang kesulitan, misalnya berbagi bekal pada teman, saling berbagi. Kemudian yang kelima, kepedulian terhadap lingkungan, misalnya ini membuang sampah di tempat sampah, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Dari keyakinan kelas yang telah dibuat oleh Pak Yoyo tadi, ini ada 4 nilai kebajikan yang ada, yaitu yang pertama tadi nilai termasuk nilai disiplin, kemudian yang kedua tadi termasuk menghargai orang lain, dan yang ketiga termasuk beriman, ya, iman dan takwa. Kemudian yang keempat peduli. Untuk keyakinan kelas yang keempat dan kelima tadi kalau saya tambah nilai peduli, ya. Lanjut, ini kebutuhan dasar manusia. Nah ini ya, pertanyaan memantik Ibu Kusiah, Ibu Kusi, guru kelas ya, ini wali dari 1A di SD Negeri Kajen. Ini sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 1A ini datang kepada Bu Kusiah dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makanan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Kusiah, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda ini alasan apa Doni melakukan seperti ini? Ayo Bapak Ibu mulai untuk menanggapi ini. Kelasnya Bu Kusiah ini ada anak yang bernama Doni. Ini sering meminta bekal makanan temannya. Ini kira-kira ini bagaimana kalau Bapak Ibu kalau ini melakukan seperti ini Bu Kusiah ini? Ya, Bunita, mungkin bisa dibantu untuk yang lain. Ya, pertama kita harus tahu dulu kenapa dia si Doni ini melakukan itu alasannya apa? Apa karena tidak diperhatikan orang tuanya, atau dia tidak sempat makan dari rumah? Nah, kalau kita sudah tahu alasan dia kenapa, misalkan mungkin orang tuanya tidak sempat membuatkan makanan sehingga dia dalam kondisi lapar sehingga berbuat seperti itu, maka selanjutnya kita perlu berkomunikasi dengan orang tua untuk menyelesaikan masalahnya si Doni ini. Terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan kita ini dengan melihat situasi kasus Doni ini. Yang pertama tadi apa kita? Tanya dulu, ya, betul sekali ya. Kita menanyakan alasan. Tidak boleh kita menjustis anak tersebut salah, tidak boleh, karena kita belum tahu alasannya, ya. Nah, ini kita harus tanyakan dan kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama ini yang paling penting berada di tengah, yaitu bertahan hidup. Mungkin alasan Doni meminta makanan temannya tadi karena
dia lapar, dari rumah tidak sarapan, tidak diberi bekal oleh orang tuanya, mungkin orang tuanya tidak sempat, sibuk dan lain sebagainya. Kemudian bisa jadi alasan Doni meminta makanan ini kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi apa tidak Bapak Ibu? Bisa jadi ya, karena anak tersebut mungkin dia ini merasa orang tuanya tidak sayang, tidak memberi bekal makanan kepadanya, sehingga dengan dia meminta temannya, mungkin biar ini nanti diadukan kepada ibu gurunya mungkin menyampaikan ke orang tua agar orang tua memperhatikan, sehingga anak tersebut berharap mendapat kasih sayang dan bisa diterima oleh orang tua. Kemudian kebutuhan selanjutnya kesenangan. Masuk apa tidak kasus Joni tadi? Kesenangan. Bisa ya. Alasannya kenapa? Senang gitu ya. Senang. Kalau temannya mungkin ada yang nangis soal kepuasan batin. Oh gitu ya Bu ya. Kepuasan batin betul sekali. Kemudian kebebasan. Masuk apa tidak? Kebebasan. Bisa ya, karena anak tersebut ingin memiliki kebebasan dalam memilih menu makanan. Mungkin setiap hari misalkan hanya dikasih bekal nasi dan tempe, jadi ini bebas, kepengen telur, kepengen juga nanti ditambah dengan mie dan lain sebagainya, itu kebebasan. Kemudian ke penguasaan, masuk apa tidak? Masuk. Seperti apa? Iya, menguasai tangannya, dia merasa menang ya. Inilah saya bisa berkuasa, bisa meminta makanan kepada siapapun ya. Jadi kita kalau melihat kasus dari peserta didik kita, jangan langsung marah atau anak tersebut dijudge bersalah, tetapi kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, kita tanyakan alasannya, begitu ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah ini yang terpenting bagi kita ya, mengetahui 5 posisi kontrol guru. Ternyata guru ini memiliki 5 kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Ciri-cirinya kalau penghukum itu apa? Tidak menanyakan alasan, anak berbuat salah langsung dihukum sesuai dengan keinginannya. Hanya sepihak ini. Ada anak tersebut belum tentu salah, belum tentu tidak bisa. Ini penghukum, ini lebih kejam ini kalau istilahnya untuk anak-anak ya. Guru-guru lebih kejam daripada ibu tiri. Bisa jadi seperti itu ya. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Ada ini, ada yang seperti ini sifatnya memelas, membuat orang merasa bersalah. Seperti apa? Mengatakan, kamu kok mendapatnya begini ya, saya kecewa. Lembut tetapi menyakitkan. Karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Karena ini menghukum perasaan anak, sama saja menyakiti ya, merasa bersalah kan dia terus, padahal itu belum tentu anak tersebut sengaja ataupun tidak mampu, tetapi mungkin ada alasan yang lain. Yang ketiga, teman ya. Sebagai teman pasti sifatnya riang, seperti halo selamat pagi, kamu melakukan apa ya di situ, seperti itu ya. Ayolah demi ibu, masa kamu tidak mau melakukan ini, misalkan dibujuk, seperti bujukan dan lain sebagainya, itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah ini pemantau, ini terkadang kita menitik beratkan pada sanksi dan hadiah. Ini pemantau antara reward dan punishment. Kemudian ada posisi kontrol manajer, yaitu menghargai diri sendiri. Nah ini guru yang berposisi sebagai manajer ini akan cenderung menerapkan kebijaksanaannya, tidak akan menyalahkan, tetapi mencarikan solusi, mengarahkan istilahnya, bukan mencarikan solusi
ya, mengarahkan anak untuk bisa menemukan solusi sendiri. Nanti selanjutnya akan ada contoh-contoh di sini. Ketika posisi sebagai teman dan pemantau ini justru akan mengharapkan imbalan ketergantungan pada orang lain, ya. Ini bisa dilihat dampaknya, kemudian contoh-contohnya, bagaimana karakternya. Lanjut ya. Nah, ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu, ya. Ini membuat orang merasa bersalah. Ini posisi guru kontrol merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, membebani anak lagi sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini, ya, bintang pada hari ini? Maka pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penunggu, penghukum. Nah, ini bergerak antara peraturan, pemantau, kemudian kalau manajer ini memperbaikinya, memantau konsekuensi, ya. Ini pertanyaan di bawah. Ada, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan memberi sanksi ini. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Lebih cenderung ke manajernya. Restitusi. Nah, ini mungkin hal yang baru, ya. Ini segitiga restitusi. Ada 3, yaitu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, ya. Kamu tentu punya, ya, alasan mengapa melakukan ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan ini stabilan identitas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, ya? Nah, ini mungkin Bapak Ibu ini menstabilkan identitas seperti apa? Ini ada guru berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan selanjutnya. Validasi kebutuhan tindakan yang salah. Bapak Ibu bisa paham ini, ya. Ya, lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai yang diyakini di kelas, ya, nilai universal kesepakatan apa yang telah mereka buat. Selanjutnya, ini, ya, baik, ini alhamdulillah sudah selesai, ya. Untuk menambah pemahaman ini sedikit saja saya lihatkan untuk yang praktik kegiatan. Ada segitiga restitusi. Apakah kamu tahu kenapa hari ini kita bersih ini? Ini contoh menstabilkan identitas, ya. Ketika saya turun dari tangga ke bawah, saya mulai merosotan di pegangan
Baik, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Sampai sini mungkin sudah paham atau masih ada yang kurang ya Bapak Ibu ya? Sudah paham ya? Alhamdulillah Bapak Ibu ini mantap ya, semangat luar biasa Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, ini sebelum saya akhiri, ini saya buka untuk yang refleksi ya. Dari yang apa yang sudah saya sampaikan ini, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait dengan materi budaya positif sekolah ini? Siapa yang mau untuk menyampaikan refleksi? Bu Novi atau Pak Yaya? Monggo, ayo Pak Yaya, silakan Pak Yaya. Silakan Pak, ke depan Pak. Ya, terima kasih. Dari paparan yang Ibu Siti sampaikan tadi, yang pertama yang saya tangkap itu bahwa setiap individu, baik itu dari segi anak maupun peserta didik, itu punya istilahnya kontrol diri. Artinya kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa membujuk bahkan ya. Artinya setiap anak itu bisa punya alasan tertentu yang sekiranya dapat mengapa dia harus melakukan dan mengapa dia tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, adanya motivasi internal. Motivasi tadi dijelaskan ada dua, eksternal dan internal. Hanya saja kalau motivasi internal itu akan lebih kepada kedisiplinan seperti itu. Jadi sangat penting sekali setiap anak itu punya motivasi dari dirinya sendiri, sehingga dengan adanya motivasi dari diri sendiri itu dapat membuat anak dapat menggapai cita-cita yang diinginkan. Setiap anak dapat dengan semangat termotivasi untuk melakukan apa yang dia inginkan atau ingin dia capai. Kemudian penting juga yaitu tentang penerapan keyakinan kelas. Keyakinan kelas diperlukan supaya dalam melakukan hal-hal tertentu setiap anak itu sudah dengan sadar tanpa paksaan, karena mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri yang melakukan. Istilahnya dari mereka untuk mereka dan untuk mereka sendiri lah, intinya seperti itu. Mereka buat sendiri, mereka melakukan sendiri, dan itu untuk mereka sendiri, seperti itu. Kemudian dari selanjutnya yaitu segitiga restitusi, tadi ada 3 hal, yaitu yang pertama tentang menstabilkan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah itu menurut saya baru sekali, maksudnya baru pertama saya mendapatkan pemahaman tersebut, ilmu baru yang mungkin insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk saya dan mungkin untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, itu saja dari saya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Yoyo. Intinya Pak Yoyo ini merasa senang memperoleh ilmu baru, memperoleh pemahaman baru, apalagi terkait dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi yang mau menyampaikan refleksi ya, Ibu Yogini SPD. Silakan ke depan, Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Siti. Ada banyak hal yang saya tangkap pada pengibasan hari ini, tetapi saya mau menyampaikan satu materi, yaitu yang selama ini saya lakukan dan dilakukan oleh guru yang kita tidak sadar, yaitu tentang
posisi kontrol guru, yaitu selama ini kita itu melakukan, misalnya ada anak bersalah, itu kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Asal kita lakukan, kita menegur, mungkin berhadit, mungkin memarahi, mungkin juga kita jadi kita berbicara secara halus. Tetapi setelah saya mendengarkan materi hari ini bahwa kita itu perlu hati-hati ketika ada anak yang bersalah, karena posisi kontrol kita harus kita kendalikan. Jadi posisi kontrol guru itu yang paling tinggi adalah sebagai manajer, itu ya Bu ya. Yang paling rendah adalah sebagai penghukum. Ternyata yang sering kita lakukan itu kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Saya mengevaluasi diri saya sendiri itu seperti itu Bu. Jadi selama ini jadi penghukum, jadi membuat orang merasa bersalah. Ya, dan semoga saja nanti kedepannya saya dan teman-teman guru semua kita bisa mengevaluasi diri, melakukan kontrol. Kita itu harus yang paling baik, yaitu jadi manajer atau setidaknya jadi pemantau atau serendahnya jadi teman lah. Jangan sampai jadi pembuat rasa bersalah dan penghukum. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Alhamdulillah ya, bahwa kegiatan berbagi pemahaman terhadap budaya positif di sekolah ini, terutama untuk Bapak Ibu guru yang ada di ruang ini, alhamdulillah merasa paham semua. Dalam refleksi sudah disampaikan, sudah paham terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari bersama tadi, dan alhamdulillah kiranya sudah cukup pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa membawa perubahan positif di sekolah sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu menuju murid yang kita harapkan yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya, bisa diterima di masyarakat dan bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kegiatan inti yang sudah dilanjutkan dengan tanya jawab dan refleksi sudah kita ikuti bersama. Terima kasih pada Ibu Siti Rukana SPDI MPD yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa kita ikuti bersama dan bisa menjadi referensi perbaikan kompetensi diri kita sebagai pendidik ke depannya. Pendidik yang berbahagia, kita menuju acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup workshop pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum acara saya tutup, di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.